Program studi Teknobiomedik Universitas Airlangga telah berkembang pesat menjadi bagian dari perkembangan teknologi di Indonesia. Program studi Teknobiomedik Universitas Airlangga didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerekayasawan di bidang biomedis dengan spesialisasi bidang instrumentasi medis dan biomaterial. Selamat datang di program studi Teknobiomedik Universitas Airlangga. Program studi Teknobiomedik berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Program studi Teknobiomedik memiliki visi menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul di bidang instrumentasi biomedis yang terpandang di tingkat nasional maupun internasional. Program studi Teknobiomedik memiliki 3 visi. Nomor 1 adalah mempersiapkan lulusan yang berkualitas di bidang teknologi biomedik yang berorientasi pada penguasaan teknologi instrumentasi biomedis dan biomaterial. Yang kedua adalah mengembangkan penelitian di bidang teknologi instrumentasi dan biomaterial. Dan yang ketiga adalah membantu memecahkan permasalahan pada lembaga pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan industri alat-alat kesehatan. Didirikan pada tahun 2008 sebagai program studi teknobiomedik pertama di Indonesia, harapan bagi perbaikan kualitas teknologi medis terus meningkat. Program studi Teknobiomedik Universitas Airlangga telah banyak menuangkan idenya melalui berbagai kompetisi. Prestasi teknobiomedik dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Program studi Teknobiomedik Universitas Airlangga ditunjang oleh lebih dari 25 staf pengajar berpengalaman dengan 3 orang profesor dan 7 doktor yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan. Serta didukung pula oleh Rumah Sakit Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Terdapat pula laboratorium pendukung proses pembelajaran, seperti Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, Laboratorium Biomaterial, Laboratorium Instrumentasi Medis, Laboratorium Rehabilitasi Medis, Laboratorium Radiasi, Laboratorium Fisika Material. Program studi Teknobiomedik Universitas Airlangga menawarkan 2 jenis peminatan studi. Yang pertama, instrumentasi medis, dengan lulusan yang diharapkan dapat merancang sistem elektronika medis dan mampu mengolah sinyal dan citra biomedis. Kedua, biomaterial, dengan lulusan yang diharapkan mampu melakukan rekayasa dan analisis material untuk implantasi medis. Setiap tahun, lebih dari 50 mahasiswa baru turut bergabung dalam meningkatkan keefektifan kurikulum dan proses pembelajaran, sekaligus mengembangkan sistem manajemen pada organisasi untuk mencapai kompetensi nasional dan global. Dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa maupun staf pengajar, terdapat program unggulan seperti kuliah tamu, seminar, simposium, fokus group discussion, dan workshop dengan beragam topik mulai dari aspek teknologi biomedis hingga analisis kebijakan dari agenda teknologi dan kesehatan tertentu. Sejak tahun 2012 sudah meluluskan lulusannya yang sudah bekerja di berbagai tempat dan berbagai bidang. Di antaranya adalah Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Industri Alat-alat Kesehatan, sebagai peneliti maupun sebagai dosen. Di antaranya yang lain adalah sedang melakukan studi lanjut S2 di beberapa luar negeri. Kami mengajak pada adik-adik SMA yang berminat untuk bergabung dalam
meningkatkan teknologi biomedis di Indonesia, maka bergabunglah di program studi Teknobiomedik Universitas Airlangga. Kami mendukung seluruh sivitas akademika untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya dalam mendukung kemajuan teknologi medis dan menjadi solusi dari permasalahan medis yang dihadapi oleh Indonesia dan komunitas global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Yuda Maswardi dengan alasan 1 1 358. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi deteksi dini katarak. Nah, yang pertama yaitu ini adalah tugas akhir untuk UAS sistem cerdas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem cerdas dulu. Jadi sistem cerdas itu adalah sistem yang cerdas, dimana dia bisa seperti manusia kecerdasannya. Jadi kita langsung ambil contoh seperti ATM, Siri, Google Assistant, dan lain-lain. Itu mungkin salah satu yang sederhana ya, tapi untuk pembuatannya itu sangat rumit dengan algoritma yang ada. Nah, dan ada lagi contoh yang lebih rumit, misalnya seperti robot rumah tangga yang sudah dibuat oleh Jepang. Nah, langsung saja kita akan membahas rancangan aplikasi saya, bukan aplikasi saya sih, rancangan saja. Nah, kontennya ada latar belakang masalah ini, kemudian diagnosis katarak, terus kemudian metode, mekanisme, tujuan, dan yang terakhir penerapan. Latar belakang. Nah, pada 2015 Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mencatat angka kebutaan di dunia mencapai 36 juta orang dan 180 lainnya mengalami gangguan penglihatan. Ironisnya, sepertiga dari kasus tersebut ada di Asia Tenggara. Berdasarkan survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness atau singkat RAAB pada tahun 2014 hingga 2016, Indonesia menempati posisi pertama, dan kasus tersebut disebabkan oleh kasus kebutaan disebabkan oleh katarak. Di Indonesia mencapai 78% dari jumlah kasus di Asia Tenggara. Sangat tinggi, bukan? Nah, kemudian katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Gejala katarak itu pandangan kabur seperti berkabut, melihat lingkaran di sekeliling cahaya, pandangan ganda, penurunan penglihatan pada malam hari, rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, atau lampu, sering mengganti ukuran kacamata, warna di sekitar terlihat memudar. Nah, penyebab katarak yaitu yang paling umum ditemui adalah akibat penuaan atau trauma yang menyebabkan kerusakan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Faktor resiko katarak yaitu penuaan, kemudian infeksi pada kehamilan, mengonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu lama, kemudian kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, paparan sinar matahari yang lama, paparan toksin atau racun, riwayat keluarga yang mengidap katarak, riwayat operasi pada mata. Kemudian pencegahannya yaitu memeriksa mata secara teratur pada dokter spesialis, melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama,
mempertahankan kadar gula darah agar tetap normal, membatasi kebiasaan menyakit di malam hari, memperbaiki kejayaan di rumah, menggunakan mata besar saat membaca, kaca besar. Kemudian masuk ke diagnosis katarak. Diagnosis katarak. Dokter akan mendiagnosis katarak dengan melakukan wawancara medis secara lengkap. Pemeriksaan mata yang menyeluruh meliputi pemeriksaan lapang pandang, pemeriksaan ketebalan penglihatan, serta pemeriksaan dengan menggunakan alat yang diarahkan dari samping mata, guna memperlihatkan keperluan pada lensa mata. Pseudotes, pemeriksaan tambahan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan dengan alat slit lamp dan pemeriksaan ophthalmoscopy daerah retina jika dicurigai adanya kelainan pada berbagai organ lain pada mata. Nah, pada rancangan kali ini saya menggunakan indeks warna RGB red, green, blue dipisahkan untuk menjadi parameter sebagai input perhitungan jarak Euclidean. Nah, ini ada contoh-contoh mata normal, matur, dan hipermatur. Nah, di sini apa sih matur? Jadi katarak itu dibagi dengan 4, yaitu imatur, matur, dan hipermatur, dan serta insipien. Katarak imatur, warna keputihan yang muncul di dalam pupil lebih sedikit dibandingkan dengan matur dan hipermatur. Katarak imatur merupakan kondisi yang belum serius. Katarak hipermatur, warna keputihan dalam pupil sangat banyak dan menyebabkan lensa mata berhenti untuk bekerja. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kebutaan jika tidak dilakukan operasi. Nah, dari sini kita tahu katarak itu sangat berbahaya, dan jarang juga yang mengetahui dengan jelas dan langsung, meskipun ketika katarak itu selaput putih yang menutupi mata pada atasnya. Dan metode yang digunakan adalah dengan metode Euclidean, yaitu metode klasifikasi tetangga terdekat dengan menghitung jarak antara dua objek. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data, kemudian menginputkan data, lalu data diolah. Nah, ini adalah contoh data yang saya gunakan. Jadi sebenarnya ini sudah ada aplikasinya. Jadi contoh datanya pada tabel 1 ada ekstraksi indeks warna mata normal. Jadi sudah dibagi RGB-nya, red-nya sekian, green-nya sekian, dan blue-nya sekian. Kemudian tabel 2 ekstraksi indeks warna mata katarak imatur, dan sudah dibagi adalah seperti itu bagian-bagiannya. Dan tabel 3 ekstraksi warna mata katarak imatur. Nah, jadi nanti pada metode Euclidean ini, jadi dimana yang mendapati angka-angka di sini itu akan diklasifikasikan menjadi apakah ini katarak normal, katarak imatur, atau katarak matur. Nah, kemudian saya berhasil menjanjikan menggunakan metode jarak Euclidean mekanisme. Jadi filter dari algoritma. Sebelah kiri adalah filter dan sebelah kanan adalah algoritma. Di filternya adalah mulai studi literatur dan check-up alat, pengambilan data, pemilihan ROI, ekstraksi indeks warna RGB, hitung jarak Euclidean, klasifikasi, hasil dan kesimpulan, kemudian selesai. Pada algoritma, mulai buka citra, pemilihan ROI, ekstraksi RGB, latih pengenalan RGB 3 pola warna, kemudian ada looping karena RGB dijelaskan R-nya berapa, green-nya berapa, dan blue-nya berapa. Kemudian setelah selesai diuji hitung Euclidean-nya. Setelah diuji klasifikasi pola matanya, apakah mata ini matanya normal, imatur,
imatur. Nah, di sini pada algoritmanya mulai buka citra, yaitu buka citra matanya, citra mata, kemudian pilih ROI, kemudian ekstraksi RGB-nya, yaitu dari citranya tadi dipisahkan red-nya, green-nya, kemudian blue-nya. Kemudian dilatih pengenalan RGB 3 pola mata. Jadi dipaskan dari tabel 1, 2, dan 3 tadi yang normal, imatur dan imatur. Jadi dipaskan R-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Kemudian setelah selesai, kemudian diuji apakah uji itu jaraknya, apakah ini termasuk tabel 1, tabel 2, tabel 3 yang mana, normal, imatur, atau imatur. Kemudian diklasifikasi mata ini normal atau imatur, serta ataupun imatur. Kemudian selesai. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendeteksi dini apakah seseorang terkena katarak atau tidak, dimana orang-orang Indonesia itu banyak yang terkena katarak tapi tidak mau konsultasi ke dokter. Ya mungkin tidak ada waktu untuk konsultasi atau periksa ke dokter. Kemudian jarak dari rumah ke rumah sakit dan ekonomi mereka yang pas-pasan. Jadi dengan aplikasi ini mungkin mereka bisa mendeteksi dini apakah matanya terkena katarak atau tidak. Dan dari aplikasi ini juga algoritmanya sudah sangat kompleks dan sudah bisa dikatakan sebagai sistem cerdas yang sangat kompleks tadi. Penerapan rancangan ini diharapkan dapat diterapkan pada smartphone Android ataupun iOS, sehingga orang yang ingin mengecek mata tidak perlu ke dokter langsung, dan jika setelah mengecek mata ini ada indikasi katarak, barulah orang tersebut direkomendasikan untuk periksa ke dokter. Jadi yang pertama, pemakaiannya mudah ya, tapi orangnya harus bisa menggunakan handphone. Jadi hanya cuma memotret matanya, langsung diupload ke aplikasi rancang deteksi ini. Kemudian muncul hasilnya, apakah orang tersebut terkena katarak normal ataupun katarak imatur. Jadi seperti itu. Jadi mungkin orang yang tidak punya waktu untuk ke dokter, bisa ke dokter, dan jaraknya yang sangat jauh, mungkin ekonominya yang juga pas-pasan, itu membuat mereka enggan untuk periksa ke dokter. Jadi dengan aplikasi ini sangat mudah untuk memakainya. Jadi ya tidak ada alasan lagi untuk mendapatkan kesehatan, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Nah, jadi itu tadi rancangan deteksi dini katarak. Mungkin saya bisa membuat aplikasi ini sungguhan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.